Halo anak ibu kelas 3C, apa kabar nakku? Sehat-sehat kan? Mudah-mudahan sehat semua anakku ya. Rajin memakai masker dan juga rajin mencuci tangan agar kita sehat ya nak. Nah sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa ya nak ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita anakku akan mulai pembelajarannya nak ya. Tetap semangat ya. Yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan ya. Pembelajaran 5 dan 6. Karena hampir sama materinya anakku, yaitu daur hidup kata dan nyamuk. Jadi bu gabung ya nak ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Bisakah anak ibu menyebutkan itu? Daur hidup kupu-kupu. Coba dulu Frederick sebutkan nakku, daur hidup kupu-kupu. Gabriel coba nak. Gracia, Josepan. Nah, tentu anak ibu bisa semua menyebutkan karena semalam kita sudah belajar, ya nak? Sekarang kita pelajari daur hidup kata. Seperti halaman 131. Bisa kamu lihat nanti nakku, halaman 131. Selain itu, kupu-kupu kata juga memiliki 4 tahapan ya. Kupu-kupu kata juga memiliki 4 tahapan ya. Bukan hanya kupu-kupu aja. Daur hidup mulai dari telur ya nak. Berudu, kata muda, baru kata dewasa. Jadi bukan kupu-kupu aja yang mengalami daur hidup, kata juga ya nak. Kita sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan pertumbuhan kata, ya kan? Udah kita pelajari kan anakku? Coba dengarkan ya. Apakah kamu berani menentuh kupu-kupu dan kata? Apakah anak ibu berani menentuh atau memegang kupu-kupu dan kata? Tentu anak ibu ada yang berani dan ada yang tidak ya. Setiap orang mempunyai keberanian yang berbeda ya, bukan semua berani, bukan semua takut ya, tapi berbeda-beda. Nah, perbedaan itu nakku harus kita hargai dan kita juga membantu teman kita agar lebih berani. Kalau ada misalnya teman kita tidak berani, kita bantu agar dia berani ya nak ya. Perhatikan juga nakku, penyu juga berkembang biak dengan bertelur. Penyu ya. Penyu ini termasuk hewan yang dilindungi. Penyu ini termasuk hewan yang dilindungi. Nah, sekarang anak ibu, kita akan belajar lagi tentang pertumbuhan nyamuk. Pernah nggak melihat nyamuk nakku? Pernah kamu digigit nyamuk? Tentu pernah ya. Hewan apa yang memakan nyamuk coba kalau tahu kamu? Kita udah belajar itu. Hap, lalu ditangkap. Hewan apa itu yang memakan nyamuk? Pernah nggak dengar? Tentu pernah ya. Nyamuk memiliki daur hidup juga seperti hewan lain. Ya. Nyamuk juga memiliki daur hidup seperti hewan lain. Yaitu nakku, kita lihat halaman buku kita 136. Halaman 136 di situ ada gambarnya, daur hidupnya ya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur, ya nak Ju. Dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air, di atas permukaan air. Sesudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Kemudian jentik-jentik berubah menjadi pupa. Lalu setelah beberapa waktu pupa berubah menjadi nyamuk ya nak ya. Berubah menjadi nyamuk. Nyamuk
dapat menyebarkan penyakit, yaitu penyakit apa anakku yang dapat disebarkan nyamuk itu? Yaitu penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Ya, makanya kita jaga jangan sampai digigit nyamuk kita ya nak. Nyamuk ini sangat cepat berkembang pada air yang tergenang. Jadi kita harus rajin membuang sampah anakku dan membuang benda-benda yang tidak dipakai lagi. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Menjaga lingkungan kita ya adalah tugas kita. Kalau lingkungan sudah bersih, hidup kita nyaman dan sehat ya. Kalau lingkungan sudah bersih, hidup nyaman dan sehat. Karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Maukah anak ibu menjaga kebersihan? Apa saja yang harus dibersihkan anakku? Makanan harus bersih, pakaian, badan kita juga harus bersih, rumah kita juga harus bersih agar kita selalu sehat. Nah, jadi ingat ya nak, daur hidup nyamuk, telur, jentik-jentik, pupa, nyamuk dewasa ya. Daur hidup katak, telur, berudu, katak muda atau katak masih berekor nakku, kemudian katak dewasa. Sudah mengerti anak ibu? Nah, anak ibu semua sudah mengerti karena kamu anak-anak yang pintar ya nak ya. Nah, sebagai tugasmu perhatikan. 1. Nyamuk berkembang biak dengan titik-titik. 2. Penyakit yang disebarkan nyamuk adalah. Nomor 3. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas titik-titik. Nomor 4. Kalau lingkungan sudah bersih, hidup kita jadi titik-titik. Nomor 5. Setiap perbedaan harus kita titik-titik. Nomor 6. Katak bergerak dengan cara titik-titik. Dan halaman 141 1-4 yaitu perkalian ya. Jadi tugas anakku 10 jadinya ya. Halaman 141 nomor 1-4 yaitu perkalian. Oke? Sampai di sinilah dulu penjelasan Ibu Situmorang. Terima kasih.